bahwa Danantara ini sebagai sebuah badan investasi itu kan memiliki best practices internasional, penalaran, apa kan artinya dimungkinkan untuk itu menjadi besar dengan macam-macam. Itu satu hal. Dan mekanismenya pun asal dengan catatan memang harus sesuai aturan dan tadi konflik of interest yang dikurangi ini bisa. Itu satu hal. Tapi hal lain adalah duit ini dipakai untuk apa? Kan begitu. Nah, ini harus diselesaikan berbarengan, bukan ngumpulin duit dulu baru nih untuk apa. Karena sejauh ini di wacana itu ini akan untuk investasi yang menguntungkan yang apa itu kan normatif semua. Kan artinya kita butuh narasi. Ya tadi misal ini contoh tadi durian itu apapun supaya kita tahu. Dan dari semua pembicaraan Mas Yanor bahkan sebelum ini yang tantangan itu kan hampir semua negara sama. Pertama soal lapangan kerja, benar kan? Artinya penduduknya bertambah, yang sudah dewasa pun belum bekerja atau yang sudah bekerja belum bekerja sesuai dengan ya tadi buruh tani, ya dia harus dipindah kan bentuknya. Itu satu. Yang kedua kita juga sebagai sebuah perekonomian harus semakin kompetitif kan, bisa dijual ke luar negeri kan, bisa meningkat itu kan plannya kan begitu, lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, penguatan struktur ekonomi kita terkait keluar negeri segala macam. Ini kan harusnya barengan ya. Ini kalau saya nangkapnya kan gitu. Dan antaranya ini untuk apa gitu selain soal. Nah, dalam sejarah politik kita Mas Walil setelah reformasi ini, satu-satunya orang yang pernah bicara tentang peta jalan kemana kita harus belanja ini, reformasi terkait dengan petani dan sebagainya, namanya Prabowo Subianto. Ya, aduh. Ada bukunya. Ada bukunya. Jadi paradoks Indonesia. Jadi menurut saya ini kesempatan Prabowo membuktikan itu. Dan untuk membuktikan seperti itu, berarti kan dia butuh teknokrat. Ya, kan beliau sudah presiden. Sudah presiden. Kan oke lah, ini peta jalannya. Ya. Peta jalannya seperti ini, ya kan, transformasi. Ide saya tadi misalnya transformasi. Ya, dipertajam tuh peta jalan. Dipertajam peta jalan. Berarti kan dia butuh orang yang pegang Danantara ini bukan hanya sekedar jagoan main saham. Iya, bukan sekedar misalnya yang sekarang diributkan itu mengelola gini. Lah, buka lapaknya aja ya. Loh, tadi kan ini kan tidak hanya holding investasi tapi holding operasional. Jadi artinya kan dia harus punya seorang pimpinan yang bisa menerjemahkan teknokrasi peta jalan tadi. Baru kita bicara ketika teknokrasi itu, oh saya butuh untuk teknokrasi dari sisi pasar keuangannya. Baru kita bicara, nyari orang yang jagoan. Tidak harus di kepalanya. Kan orang yang jagoan untuk cari-cari dana-dana investasi. Leverage-nya lebih bagus. Lebih murah biayanya. Jadi kalau ngomong ke sana Mas Awalil, menurut saya apa yang dibangun, mohon maaf, Presiden Prabowo Subianto terakhir ini kurang kepada identitas beliau seperti dulu. Beliau tidak memberikan narasi besarnya. Mau begini, mau begitu, mau begini, begitu saya akan membentuk Danantara. Yang ada di pidato ketika ulang tahun Gerindra kemarin, lebih banyak persoalan akomodasi politik. Saya mengajak semua mantan presiden untuk jadi Dewan Penasihat. Ini yang mengakibatkan akhirnya ide bagus ini menjadi mati sebelum berkembang. Persoalan hukumnya akan menjadi korupsi baru dan sebagainya. Saya kira para komentator tadi ada benarnya. Benar, karena memang kalau lihat undang-undangnya, jadi jujur aja Mas Awalil, saya kalau ide besarnya teknokrasi dan sebagainya, saya merasa bahwa ini memang salah satu cara kita menggunakan tangan monetaris. Tapi hati kita sosialis. Sektorial ya. Rakyat lah. Ya kan, rakyat lah. Bahwa artinya bahwa kita menggunakan pasar, tapi energinya kita pakai untuk mereform ekonomi kita. Ini caranya. Tapi cara ini hanya akan berhasil kalau tata kelolanya pun baik. Nah, kalau bicara undang-undang yang dihasilkan, saya melihatnya tata kelolanya buruk. Mengakomodasi banyak kepentingan, bahkan mengakomodasi birokrasi-birokrasi, Kementerian BUMN tetap ada gitu. Bahkan Menteri Keuangannya jadi hilang gitu loh. Nggak simpel gitu.